Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan terjemahan buku yang berjudul Research Method in Human Interaction Second Edition, pengarang Jonathan Lazar, Jinyuan Heidofeng, dan Harry Hochheiser pada bab pendekatan eksperimental. Untuk penjelasan lebih lanjut, keep watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 akan menjelaskan tentang pendekatan eksperimental. Topik utama dari pembahasan ini yakni membahas penelitian eksperimental secara umum dan berfokus pada dasar-dasar melakukan studi eksperimental. Di sini kita akan membahas bagaimana mengembangkan hipotesis penelitian dan cara menguji validitas sebuah hipotesis. Jenis penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian deskriptif, penelitian relasional, dan penelitian eksperimental. Penelitian deskriptif yakni penelitian seperti sebuah pengamatan, survei, dan kelompok fokus. Fokus pada membangun deskripsi yang akurat tentang apa yang terjadi. Contoh dari penelitian deskriptif ini yakni seorang peneliti dapat mengamati dari 2 kelompok. Yang pertama, 8 dari 10 remaja di kelas yang sering memainkan game komputer, dan terdapat satu kelompok lain, 2 dari 12 remaja tidak memainkan game. Ini akan menimbulkan pengamatan yang menarik, tapi tidak memungkinkan terjadinya hubungan antara 2 faktor, yakni faktor bermain game dan mengetik. Di sini, peneliti tidak dapat memungkinkan untuk menjelaskan mengapa ini dapat terjadi. Berbeda dengan penelitian relasional, yakni penelitian relasional ini tuh memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara beberapa faktor, yaitu nilai faktor X berubah seiring dengan nilai faktor Y yang berubah. Contoh dari penelitian relasional ini yakni peneliti dapat mengumpulkan data tentang jumlah jam remaja bermain game komputer per minggu dan mengukur kecepatan pengetikan mereka. Peneliti dapat menjalankan analisis korelasi atau hubungan antara jumlah jam bermain game dengan kecepatan mengetik. Jika hasil yang signifikan, ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kecepatan mengetik dan waktu yang dihabiskan untuk bermain game. Hasil studi relasional ini biasanya memiliki bobot lebih dari apa yang bisa dipelajari melalui studi deskriptif. Namun, pada studi relasional ini jarang dapat menentukan hubungan kausal antara beberapa faktor. Kalau penelitian eksperimental ini yakni memungkinkan identifikasi hubungan sebab akibat suatu kejadian. Sederhananya, ia dapat mengetahui bagaimana sesuatu itu terjadi dan mengapa sesuatu itu dapat terjadi. Contoh penelitian eksperimental. Peneliti dapat merekrut atau mengambil 2 kelompok remaja. Satu kelompok ini akan menghabiskan sejumlah waktu untuk bermain game komputer setiap minggu dan kelompok lainnya tidak. Setelah periode waktu tertentu, misalnya 3 bulan atau lebih, para peneliti dapat mengukur kecepatan mengetik setiap remaja. Jika remaja yang memainkan game jenis komputer secara signifikan lebih cepat mengetiknya daripada remaja yang tidak memainkan permainan, para peneliti dapat dengan percaya diri untuk menarik kesimpulan bahwa bermain game komputer ini meningkatkan keterampilan mengetik. Hubungan antara penelitian deskriptif, penelitian relasional, dan penelitian eksperimental adalah kalau penelitian deskriptif ini mendeskripsikan situasi yang terjadi saat itu. Kalau relasional ini yakni mengidentifikasi hubungan antara 2 faktor, sedangkan untuk penelitian eksperimental ini yakni mengidentifikasi sebab akibat dari terjadinya hubungan antara 2 faktor tersebut. Identifikasi. 3 jenis metode penelitian tidak sepenuhnya independen, tetapi sangat saling terkait satu sama lain. Proyek-proyek penelitian tipikal meliputi kombinasi 2 atau bahkan 3 jenis penelitian.
Penelitian deskriptif seringkali merupakan langkah pertama dari program penelitian, memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi fenomena atau peristiwa menarik yang membentuk landasan penelitian dan mengidentifikasi arah penelitian di masa yang akan datang. Untuk penelitian relasional memungkinkan peneliti atau praktisi untuk menemukan hubungan antara berbagai peristiwa atau faktor. Pada akhirnya, penelitian eksperimental memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi hubungan sebab akibat yang mendasar. Masing-masing dari 3 jenis investigasi ini sangat penting dalam proses penemuan ilmiah. Hipotesis. Hipotesis dalam suatu penelitian biasanya memiliki setidaknya ada 2 hipotesis. Yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kalau dalam penulisannya biasa ditulis dengan H0 dan H1. Hipotesis nol biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara perawatan eksperimental, sedangkan untuk hipotesis alternatif selalu merupakan pernyataan yang saling eksklusif dengan hipotesis nol. Contoh permasalahan, misalkan pengembang situs web sedang mencoba mencari tahu apakah akan menggunakan pull down atau menu pop-up di halaman beranda situs web. Pengembang memutuskan untuk melakukan percobaan untuk mengetahui desain menu mana yang memungkinkan penggunaan untuk menavigasi situs dengan lebih efektif. Variabel. Variabel terdiri dari 2, yakni variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent merujuk pada hasil atau efek yang diminati peneliti. Sedangkan variabel independent mengacu pada faktor-faktor yang peneliti tertarik untuk mempelajari atau kemungkinan penyebab dari perubahan dalam variabel dependent. Contohnya, pertimbangkan hipotesis nol yang diajukan dalam kasus penelitian yang berbunyi tidak ada perbedaan antara menu pull down dan menu pop up dalam waktu yang dihabiskan untuk mencari halaman. Nah, variabel independennya ini yakni jenis menunya pull down atau pop up, sedangkan untuk variabel dependennya yakni waktu yang dihabiskan untuk mencari halaman web. Variabel independen khusus dalam penelitian IMK. Berbagai jenis teknologi atau perangkat seperti mengetik dikte berdasarkan ujaran, mouse versus joystick, panel sentuh, dan perangkat penunjuk lainnya. Berbagai jenis desain seperti menu pull down versus menu pop up, ukuran font, kontras, warna latar belakang, dan arsitektur situs web. Variabel dependen khas dalam penelitian IMK terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama efisiensi, akurasi, kepuasan subjektif, kebutuhan belajar dan tingkat retensi, dan yang kelima permintaan kognitif dan fisik. Untuk yang efisiensi yakni menggambarkan seberapa cepat suatu tugas dapat diselesaikan, sedangkan untuk akurasi menggambarkan keadaan di mana sistem atau penggunaan melakukan kesalahan. Ukuran akurasi yang paling sering digunakan adalah tingkat kesalahan. Sedangkan untuk kepuasan subjektif yakni menggambarkan kepuasan yang dirasakan pengguna dengan pengalaman antar tindakan. Untuk kebutuhan belajar dan tingkat retensi yakni menggambarkan seberapa cepat dan seberapa mudah individu dapat belajar. Yang kelima, permintaan kognitif dan fisik yakni suatu aplikasi atau tugas yang diberikan pada individu atau berapa lama individu dapat berinteraksi dengan aplikasi tanpa kesalahan yang signifikan. Dasar-dasar penelitian eksperimental. Dasar-dasar penelitian eksperimental ini yakni yang membedakan penelitian eksperimental dengan yang lainnya adalah keefektifan mengontrol variabel yang digunakan. Untuk komponen percobaannya terdiri dari 3. Yang pertama, perawatan. Perawatan ini atau kondisi merujuk pada berbagai teknik, perangkat, atau prosedur yang ingin kita bandingkan. Dan yang kedua ada unit.
Unit ini adalah objek tempat kita menerapkan perawatan eksperimen. Dalam bidang penelitian IMK, unit-unit tersebut biasanya adalah subjek manusia dengan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, usia, atau pengalaman komputasi. Dan yang ketiga ada metode penugasan. Metode penugasan mengacu pada cara di mana unit eksperimental diberi perlakuan yang berbeda. Randomisasi. Kekuatan penelitian eksperimental terletak pada kemampuannya untuk mengungkap hubungan sebab akibat. Alasan utama mengapa penelitian eksperimental ini dapat mencapai tujuannya adalah karena pengacakan lengkap. Pengacakan mengacu pada penugasan acak perawat untuk unit eksperimental atau peserta. Uji signifikansi. Hampir semua investigasi eksperimental dianalisis dan dilaporkan melalui uji signifikansi. Tes signifikansi ini memungkinkan kita untuk menentukan seberapa yakin kita bahwa hasil yang diamati dari populasi sampel dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kesalahan tipe 1 ini mengacu pada kesalahan menolak hipotesis nol ketika itu benar dan tidak boleh ditolak. Dan untuk kesalahan tipe 2 mengacu pada kesalahan tidak menolak hipotesis nol ketika itu salah dan harus ditolak. Batasan penelitian eksperimental. Batasan penelitian eksperimental terbagi menjadi 5. Yang pertama, berakar pada bidang psikologi. Banyak temuan inovatif dalam ilmu perilaku di abad ke-20. Yang ketiga, penelitian eksperimental tentu saja memainkan peran penting dalam bidang IMK. Yang keempat, membutuhkan hipotesis yang jelas. Dan yang kelima, membutuhkan kontrol yang tepat terhadap pengganggu potensial. Evaluasi empiris di bidang IMK. Validitas percobaan empiris dan evaluasi kuantitatif dalam penelitian IMK telah diragukan oleh beberapa peneliti. Mereka berpendapat bahwa sifat penelitian di IMK sangat berbeda dari bidang ilmiah tradisional seperti fisika atau kimia, dan oleh karena itu hasil penelitian eksperimental yang menyarankan satu antarmuka lebih baik daripada yang lain mungkin tidak benar-benar valid. Sekian penjelasan kami tentang penelitian eksperimental. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Undur makola wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.